Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai zat adiktif. Kalau di video sebelumnya kita udah belajar zat adiktif, nah sekarang ke zat adiktif. Jadi apa itu zat adiktif? Kita lihat ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan kita nyebutnya. Nah, ada beberapa jenis zat adiktif. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang terakhir zat psikoaktif lainnya. Kita masuk ke yang pertama, narkotika. Jadi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Jadi narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, yaitu yang pertama ada narkotika golongan 1, lalu ada narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Jadi si narkotika ini bisa berasal dari obat-obatan ataupun tumbuhan gitu ya. Apa saja narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 tersebut? Kita bahas satu-satu. Yang pertama narkotika golongan 1. Ini sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak dapat digunakan dalam pengobatan. Contohnya seperti heroin atau putau, kokain, dan ganja. Kemudian narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Misalnya morfin, petidin, dan metadon. Barang ini tidak boleh dibeli dan digunakan tanpa resep dan pengawasan dokter. Artinya penggunaannya sangat dibatasi gitu ya, hanya boleh apabila dapat resep ataupun dokter sendiri yang memberikannya ke konsumen. Contohnya kayak morfin ini sering digunakan pada penderita yang seperti mengalami sakit kanker. Untuk menghilangkan rasa sakitnya disuntikkanlah dia dengan morfin, tapi tetap saja harus dengan izin dokter atau pengawasan dokter, nggak boleh kita nyuntikannya sendiri. Kemudian narkotika golongan 3 ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Kita lanjut ke psikotropika. Jadi psikotropika merupakan zat yang berkhasiat, maksudnya biasa digunakan dalam pengobatan, psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang yang sulit tidur, kalau dikasih obat golongan psikotropika, dia dapat tidur dengan nyenyak gitu ya. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Ini biasanya kalau orang yang susah tidur itu perginya ke dokter, nanti oleh dokter baru dikasih obat untuk supaya dia gampang tidur kayak gitu. Jadi tidurnya nggak secara alami, tapi dengan bantuan zat psikotropika. Makanya kalian yang bisa tidur secara normal itu sangat bersyukur sekali gitu ya, tanpa perlu bantuan obat. Kepala nyentuh bantal udah bisa tidur. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan, yakni ada psikotropika golongan 1, psikotropika golongan 2, psikotropika golongan 3, dan psikotropika golongan 4. Kita bahas satu persatu. Psikotropika golongan 1, dia berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya ekstasi atau metildioksimetamfetamin. Kemudian ada LSD, lysergic acid diethylamide, dan STP atau DOM, dimetoksi alpha dimetil penetilamina. Jadi
yang paling terkenal biasanya itu ekstasi sama LCD. Kalau ekstasi bentuknya biasa dalam bentuk pil, obat-obat kecil gitu. Nah, LCD ini sempat booming beberapa tahun lalu itu ketika ada kasus tabrakan gitu kan ya. Nah, setelah dicek ternyata dia habis mengkonsumsi LCD. Nah, ini gambar LCD. Bentuknya kayak perangko bergambar ditempelin ke lidah dan kalian akan mengalami yang namanya halusinasi kayak gitu. Ini sangat berbahaya gitu ya. Karena kalau orang udah kehilangan kesadaran itu apapun yang dilakukannya dia nggak sadar, termasuk membahayakan orang lain pun dia nggak sadar kayak gitu. Makanya harus sangat-sangat dihindari. Kemudian ada psikotropika golongan 2. Ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin, metamfetamin, ensiklidin, dan Ritalin. Jadi dia digunakan sebagai obat, tapi penggunaannya tetap harus dalam pengawasan dokter. Tidak dijual bebas obat ini. Harus dapat resep dokter baru bisa dapat mereka. Yang ketiga, nama psikotropika golongan 3. Ini berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Yang terakhir, psikotropika golongan 4. Ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misalnya diazepam, clobazam, phenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitazepam. Ini banyak obat yang digunakan dari jenis psikotropika golongan 4. Yang terakhir kita akan belajar tentang zat psikoaktif lainnya. Oke, jadi selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ada beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika. Contohnya seperti alkohol, nikotin, dan kafein. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, alkohol. Jadi jenis alkohol yang paling banyak digunakan yaitu namanya etanol, C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara fermentasi secara alami melalui proses fermentasi, maksudnya antara glukosa dengan ragi. Misalnya nih, kalian buat tapai itu kan karbohidrat itu mengandung gula. Nah, tapai diberi ragi, singkong diberi ragi, maka si singkong akan mengalami fermentasi. Kalau pernah makan tapai itu ada rasa-rasa alkoholnya kalau tapainya udah lebih dari beberapa hari. Terus kalau dibiarkan terus-menerus, air dari tapai tersebut akan semakin banyak. Nah, air tersebutlah yang mengandung alkohol. Makanya alkohol bisa dibuat secara alami kan ya, kalau oleh suku-suku tertentu kayak gitu, dia membuat alkohol dengan cara memfermentasikan beras, jadinya seperti arak kayak gitu, ataupun dari gula pohon nira jadilah dia tuak kayak gitu. Jadi efek dari konsumsi makanan atau minuman yang mengandung alkohol adalah hilangnya kesadaran. Jadi kalian orang yang mengkonsumsi alkohol itu akan mabuk dan kehilangan kesadaran. Makanya orang yang mabuk itu sangat dilarang mengemudikan kendaraan. Karena apa? Yaitu karena dia nggak sadar, takutnya pada saat mengemudikan kendaraan dia bisa membahayakan dirinya maupun orang lain. Makanya minum alkohol itu tidak disarankan atau tidak dibenarkan kayak gitu. Terus selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol yang biasa digunakan pada industri sebagai pelarut zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga dengan nama spiritus. Nah, ini ya, gambar ini adalah gambar spiritus. Ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar juga kalau kita melakukan praktikum di laboratorium
untuk memanaskan sesuatu biasanya kita menggunakan spiritus gitu ya sebagai bahan bakar apinya. Jadi zat ini sangat beracun dan bila terminum dapat memutuskan saraf mata sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Nah, sebahaya itu alkohol gitu ya. Enggak cuman yang dapat dikonsumsi, yang seperti spiritus pun lebih berbahaya lagi gitu, bisa menyebabkan buta atau bahkan meninggal dunia kalau terkonsumsi. Lanjut ke kafein. Ini yang paling sering kalian temui, kafein. Jadi kafein merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama tein. Namun kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya, kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengkonsumsi kopi memang tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Nah, kenapa kafein dianggap sebagai psikoaktif lainnya? Karena ada beberapa kasus di mana orang kalau yang udah kecanduan minum kopi, kalau nggak minum kopi, nggak dapat kafein dari kopi, dia akan mengalami sakit kepala kayak gitu ya, badannya nggak enak. Jadi kalau minum kopi baru terasa enak. Nah, itu tanda kalau dia sudah kecanduan kafein. Yang terakhir, nikotin. Nah, nikotin ini terdapat pada rokok biasanya karena rokok menggunakan daun tembakau. Jadi daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan rokok. Akibatnya orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Tapi walaupun demikian, kandungan nikotin pada rokok ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan, kanker paru-paru yang tentunya tidak diinginkan kan ya. Makanya pada kemasan-kemasan rokok itu selalu ditulis rokok dapat membunuhmu. Itu efeknya gitu ya. Di rokok nggak cuma ada nikotin, ada zat-zat lain seperti tar dan segalanya. Tapi yang namanya manusia, karena ngerasa itu enak untuk dirinya, apapun bahayanya tetap dikonsumsinya gitu ya. Padahal nikotin tidak baik bagi kesehatan tubuh. Oke, itu penjelasan singkat mengenai zat adiktif. Semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.